Terdakwa ex-rektor Universitas Lampung Unila Karomani divonis majelis hakim 10 tahun penjara. Terdakwa terbukti melakukan suap dalam penerimaan mahasiswa baru di Unila Lampung. Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan Rektor Universitas Udayana Inyoman Gede Antara sebagai tersangka kasus korupsi sumbangan pengembangan institusi atau SPI. Mahasiswa baru seleksi jalur mandiri sepanjang tahun akademik 2018 sampai 2022. DPR segera melaksanakan yang disebut sebagai fungsi pengawasan panca perguruan tinggi. Di mana di dalam panca perguruan tinggi itu kami ingin mencoba melihat dari berbagai sisi isu permasalahan, bukan hanya dari sisi pelaksanaan penerimaan jalur mandiri saja, tetapi juga kenapa sampai perguruan tinggi negeri atau KPND dibiayai oleh negara, kemudian sampai membuat sebuah kesepakatan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melaksanakan salah satu wawancara. Kami mengambil judul tentang suap menyuap atau kasus korupsi di area kampus. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh Kak, saya Farsman Aulia dari Prodi Teknik Kimia di Teknik Aulia Kabupaten. Baik, perkenalkan nama saya Sultan Ahmad Fauzi dengan NIM 03231086 dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 23. Saya Cynthia Raki, selaku mahasiswi Teknik Kimia Angkatan 2023. Kenalkan, aku Haji Sani Nugroho dari Program Studi Teknik Kimia Angkatan 2023. Mungkin saya bisa langsung masuk ke pertanyaan pertama. Oke, boleh. Gimana sih menurut Masnya jika praktik suap terjadi di kampus dan ketahuan nih apakah reputasi kampus dan kepercayaan terhadap masyarakat lulusan dari kampus ini apa dampak? Oke, kalau misalnya di dalam kampus itu terdapat kasus suap ya, tentunya itu akan berdampak besar sekali ya. Entah itu bagi mahasiswanya, bagi institusinya, dan bagi kepercayaan juga kepada pelajar-pelajar yang ada di Indonesia. Dengan menurunnya reputasi kampus karena kasus suap tersebut, itu juga bisa menyebabkan penurunan akreditasi. Misalnya kayak kemarin di ULM itu akreditasi C kan. Nah, penurunan akreditasi itu bisa mempengaruhi kepercayaan tentunya kepada mahasiswa-mahasiswa baru yang ingin daftar ke universitas tersebut. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Mbak sendiri nih, langkah konkret apa yang Mbak atau pihak kampus sudah atau bisa lakukan untuk melawan praktik suap ini? Kebijakan yang harus ditambahkan mungkin nilai yang benar-benar transparan, karena terkadang beberapa dosen ada yang nilainya tuh nggak transparan dikasihkan, jadi kayak udah sisa hasil doang, kita cuma tahu nilai kita segini tapi kita nggak tahu proses dibagi itu berapa. Dan jadi mungkin bisa lebih transparan lagi terkait nilai. Kemudian terkadang tuh suap menyuap itu juga penerimaan mahasiswa baru itu ya. Oh iya. Nah, jadi mungkin lebih ditransparan kuota kita berapa, terus yang keterima tuh berapa. Pokoknya benar-benar semuanya harus transparansi. Jadi untuk menghindari adanya suap menyuap. Oke, mungkin saya mengajukan beberapa pertanyaannya ke Mbak Sufi. Pertama, pernahkah Mbak Sufi itu melihat atau mendengar adanya kasus suap di lingkungan kampus? Kalau untuk kasus suap sendiri di ITK belum pernah dengar, tetapi untuk di kampus lain mungkin pernah. Jadi kasusnya itu mengenai kasus suap ketika sidang. Jadi ketika mahasiswi atau mahasiswa itu sedang mau melakukan sidang, mereka itu memberikan suguhan di mana suguhannya itu bernilai lebih. Jadi itu tuh kalau dari saya sendiri itu bakal merugikan dari si mahasiswi atau mahasiswanya itu, entah di bagian dana ataupun di bagian kompetensi mereka sendiri. Apakah nanti kompetensi mereka ini sesuai atau tidak dari suap yang mereka berikan itu? Ditakutkan kompetensi yang mereka punya itu tidak sesuai dengan kriteria tersebut, tetapi mereka tetap diluluskan seperti itu. Jadi kayak lulus karena ada dari Apakah dari ibu sendiri itu sudah merasa cukup aman atau didukung dengan forum, entah itu forum dari dosen atau dari kampus itu sendiri dalam melakukan pencegahan kasus korupsi ini? Kita ada yang namanya zona integritas itu untuk pengawasan internal dari akademis sendiri untuk monitoring sama evaluasi kinerja dari dosen. Terus kita ada contohnya seperti memberikan pelatihan dan etika tadi di zona.
anti korupsi kan kita sempat ada juga pelatihannya, pelatihan status jenis webinar untuk memberitahu bahwa itu adalah upaya dari birokrasi dari ITK juga untuk menciptakan lingkungan kita yang bebas dari Untuk forum dari dosen sendiri itu ada ya untuk melakukan